Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan adab yang berikutnya dari adab talibul ilmi. Kata penulis buku ini, at-talib la yataqaddam baina yaday syekhihi bikalamin aw masirin. Seorang talib jangan mendahului di hadapan gurunya tadi, baik dengan ucapan atau dengan jalan. Kalau dengan ucapan, dia yang banyak ngomong. Ustadznya jawab, ustadznya yang ditanya, dia yang jawab. Ya enggak? Dului, nyeletuk. Nah, atau jalan itu ya, ustadznya di belakang, dia di depan. Ketinggalan ustadznya tadi, misalkan. Adapun argumentasinya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, inna minasyajari syajaratun la yasqut waraquha wa innaha mithlul muslim fahadditsuni anha. Kata Rasul, sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada suatu pohon yang daunnya tidak gugur. Wa innaha mithlul muslim. Dan pohon itu seperti seorang muslim. Fahadditsuni anha. Maka beritahukan kepadaku, pohon apakah itu? Rasul ini nanya gitu loh, ngasih pertanyaan, teka-teki lah. Ada pohon yang daunnya tidak gugur, dia itu bagaikan seorang muslim, permisalan seorang muslim. Fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Orang-orang pun terbesit di pikiran mereka itu pohon yang ada di lembah sana, di pedalaman situ, ada di situ. Ya, jadi istilahnya orang mikir ini pohon yang ada di pedalaman itu. Al-bawadi jamak dari badiyah, di pedalaman ini. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibnu Umar, wa waqa'a fi nafsi anna nakhlah. Dan terbesit di diriku bahwasanya pohon tersebut adalah pohon nakhlah. Nakhlah itu apa? Kurma. Fastahya itu, namun aku malu untuk jawab. Lihat, ini Abdullah bin Umar ya ikhwan. Beda dengan orang sekarang ini tadi. Ya, ustadznya yang ditanya, dia yang jawab. Ana ngalam itu, ada di kajian ya. Yang ditanya ana, dia yang jawab. Ya ngelantum. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, haditsna ma ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, udah ya Rasulullah, kalau begitu sampaikan kepada kami, kasih tahu kami pohon apa itu. Qala Rasul mengatakan, hiyan nakhlah, itu pohon kurma. Muttafaqun alaih. Ja'a fi riwayatin annahu qala, datang dalam suatu riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, fa idza ana asyiru asyara ana uhaddithuhum ay asgharuhum, ana ahdathuhum ay asgharuhum. Dalam suatu riwayat Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza ana ya. Ternyata aku ini asyiru asyara, orang ke-10 dari 10 orang tersebut. Aku yang paling kecil, paling muda. Jadi ada rombongan, si Abdullah bin Umar ini adalah orang yang ke-10, asyarah. Ya. Wa fi riwayatin wa ra'aitu Abu Bakar wa Umar la yatakallaman.
Dalam riwayat yang lain disebutkan dia mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar itu tidak bicara, diam. Fakarihtu an atakallam. Aku tidak suka pula untuk komentar. Antum lihat, Abu Bakar dan Umar orang senior tidak jawab. Kalau tidak tahu, diam. Aku pun tidak suka untuk menjawab. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh fi Fathil Bari, wa fihi, pada hadis tersebut, istihbabul haya fil ilmi, disunnahkannya punya sikap malu, sifat malu dalam urusan ilmu, atau disukainya sifat malu dalam ilmu. Namun malu di sini bukanlah malu maknanya malu menuntut ilmu, tapi malu yang dimaksudkan di sini adalah tahu kadar diri. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar ketika itu adalah ahdatsuhum, orang yang paling muda. Beliau mengatakan, faida ana ashiru asyara ana ahdatsuhum. Aku ketika itu adalah orang yang ke-10 dari 10 orang tersebut, dan aku yang paling muda. Malam yuaddi ila tafwiti maslahatin, selagi sifat malu tersebut tidak mengantarkan kepada tafwid maslahah, tidak mengantarkan kepada penyia-nyiaan terhadap suatu maslahat. Walihada tamanna Umar ayyakuna ibnuhu lam yaskut. Oleh karena ini Umar berangan-angan, berharap agar anaknya itu tadi tidak diam. Wa qad bawwaba 'alaihi al-mu'allif fil ilmi wal adab. Sungguh al-mu'allif telah memasukkan hadis ini pada bab ilmu dan adab. Siapa mu'allif di situ? Maknanya Al-Imam Al-Bukhari. Ini kan syarah Sahih Bukhari ya. Adab bagi seorang penuntut ilmu. Sehingga faedah dari hadis ini, kalau dia tahu, silakan jawab ketika ditanya. Kalau dia tidak tahu, diam. Ya. Jangan bicara. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fihi tauqirul kibar. Pada hadis tersebut terdapat faedah tauqirul kibar, memuliakan senior. Kama fa'ala Ibnu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Wa ra'aitu Abu Bakar wa Umar la yatakallaman. Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Fakarihtu an atakallam. Aku pun tidak suka untuk ikut bicara. Kenapa beliau tidak suka ikut bicara? Karena beliau ingin menghormati orang tua, bapaknya, orang lebih berilmu dibandingkan dia. Ditambah lagi Abdullah bin Umar ketika itu ahdatsuhum, paling muda. Dari 10 orang tersebut, Abdullah bin Umar adalah ahdatsuhum. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, lakin idza lam ya'rif al-kibar al-mas'alatah fayanbaghi lis-saghir alladhi ya'rifuha ayyakulaha. Akan tetapi apabila orang senior tidak tahu tentang masalah tersebut, maka sepantasnya bagi orang junior untuk yu'arrifuha ayyakulaha, atau alladhi ya'rifuha ayyakulaha. Maka sepantasnya bagi junior, orang yang kecil tadi, junior, alladzi ya'rifuha, yang tahu masalah tadi, ayyakulaha, untuk ikut berkomentar. Difahami? Nah, misalkan di grup WA, antum kalau tidak tahu, ya sudah diam. Namun kalau tidak ada yang bisa jawab, antum bisa jawab, tidak masalah antum jawab. Yang mungkin ada anak grup WA kan, antum jawab, kasih faedah, tidak masalah. Asal bobot ilmiah. Ingat, apa yang ditanyakan itulah yang dijawab. Walamma jaa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu liyukhbirahu bima ra'ahu fil masjid min al-ihdaats, ra'a hilaqan wa ala kulli halqatin rajulu wa fi aydihim hasah. Tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendatangi Abdullah ibn Mas'ud
liyukhbirahu, untuk ngasih kabar, bima ra'ahu fil masjid minal ihdats, untuk ngasih kabar kepada Abdullah bin Mas'ud terhadap apa yang Abu Musa lihat di dalam masjid tadi, berupa apa? Perkara ihdas, muhdas, perkara-perkara yang baru, kebid'ahan. Ra'a, hilakon, dia melihat ada halakoh-halakoh. Wa ala kulli halqatin rajulun, pada setiap halakoh tadi ada satu orang laki-laki. Wa fi aidihim hasa, di tangan mereka ada kerikil. Fayaqul, laki-laki tadi mengatakan, halilu mi'ah, talil 100, wa kabbiru mi'ah, takbir 100. Qala Abdullah ibn Mas'ud li Abi Musa, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa, famadza qulta lahum, apa yang engkau ucapkan kepada mereka? Apa kata Abu Musa? Gimana adabnya dia? Qal antaziru ra'yaka au intizara amrika, aku nunggu pendapatmu atau nunggu perintah engkau. Difahami? Sekelas Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, ya, tidak berani beliau ngingkari kemungkaran, melainkan nunggu apa? Nunggu perintah dari Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau takut salah, tawadhu'nya beliau. Kalau kita ini tidak, kita yang komen. Ya, itulah. Makanya kena kick dari grup WA itu tadi. Ya, nah, yang tergabung di grup WA, jangan banyak komen yang sifatnya ingkarul munkar. Ya, tidak boleh. Kasih faedah boleh, ingkarul munkar jangan. Kenapa? Harus dilihat maslahat mafsadah. Iya apa enggak? Bukankah ingkarul munkar ada arba' marotib? Lihat maslahat mafsadah. Ya, bagaimana Rasul menyikapi orang awam. Nah, kalau kurang tepat, ya antum kena kick. Sebagaimana yang terjadi kemarin, ya. Ada orang kena kick, di kick gitu kan. Nah, itu tadi. Lihat, oh enggak, itu wajib ingkar mungkar. Inti harus belajar lagi dulu. Pinteran inti atau pinteran Abdullah bin Abu Musa al-Asy'ari? Kalau Abu Musa al-Asy'ari yang senior bertemu Rasul, ikut berperang bersama Rasul, ada sahabi yang lebih senior lagi, dia tidak mau ingkarul mungkar ketika itu. Sampai nunggu siapa? Nunggu Abdullah bin Mas'ud. Karena orang alim itu tahu mana maslahat, mana mafsadat. Bukan berarti tidak boleh ingkarul mungkar. Namun khawatir kalau tidak tepat dalam mengingkari, maka akan terjadi itu pada apa? Kemungkaran yang lebih besar. Makanya sebagian salaf menyatakan la ya'muru bil ma'ruf illa man arafa al ma'ruf. Tidak merintahkan perkara yang ma'ruf kecuali orang yang tahu perkara yang ma'ruf. Wala yanha 'anil munkar illa man arafa bil munkar. Tidak melarang dari yang munkar, wala yanha 'anil munkar illa man arafa bil munkar, kecuali orang yang tahu mana yang munkar. Fangzur ila hadzal adab, lihatlah kepada adab seperti ini. Alladzi harramahu ba'du talabatil ilmi, yang terharamkan padanya sebagian penuntut ilmu. Fahum yataqaddamun masyayikhahum fil fatwa. Mereka orang yang mendahului guru-gurunya dalam urusan fatwa. Itu juga kita punya para ulama, tunggu saja fatwa para ulama. Bukan kewajiban kita toh kita berfatwa, ya apa enggak? Apakah wajib kita berfatwa? Enggak wajib kan? Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang permasalahan ini. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? La adri. Oh, Imam Malik, masa jawabannya la adri? Imam Malik menyatakan al ilmu
Laisal ilmu syai'un khafif. Ilmu itu bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat. Wa takriril masail al-kabira wa al-khatirah, di dalam mentakrir, menetapkan permasalahan-permasalahan yang besar lagi berbahaya, katabdi' wa takfir wa tadlil wal hajar wa nahwi dzalik. Seperti permasalahan tabdi', memvonis fulan bid'ah, fulan ahli bid'ah, fulan kafir, fulan sesat, fulan layak diboikot. Ini antum bahasa Arab masih durus lu kok jilid 1 bab 2. Pembahasannya luar biasa. Ngaji masih belum bedakan gimana cara pelafatan ha sama ha, masih belum bisa. Ini juga seorang thalabatul ilm di zaman sekarang. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Mimma la yanbaghi lit talib ayyan farida bi takririhi, dari perkara yang tidak sepantasnya bagi seorang talib untuk bersendirian di dalam menetapkannya. Au yataqaddam bidzalika 'ala al-ulama umuman, atau dia mendahului para ulama dengan tindakan tersebut secara umum. Wa 'ala syekhihi khususan, atau lebih mendahului gurunya secara khusus. Wa hadhi baliyatun nas'alullah al-afiyata minha, ini adalah musibah. Semoga Allah, kita mohon kepada Allah keselamatan dari musibah ini tadi. Wa idza qarrara syekh al-mas'alah falit talib ayuballighaha 'ala hasabil haja wa bi hikmatin. Dan kata beliau, kalaupun gurumu, syekhmu, ustadzmu, mudarismu tadi menetapkan suatu masalah, mentakrir suatu permasalahan, falit talib, maka tugas seorang penuntut ilmu ayyuballighaha, untuk sampaikan kepada orang lain, ala hasabil haja, sesuai dengan kebutuhan. Difahami? Enggak antum sampaikan galau, sampaikan galau. Wa bi hikmatin, itu pun dengan hikmah. Lihat kondisinya, apa layak tidak disampaikan dulu saat ini di masyarakat ini yang awam seperti ini ya. Kalau belum layak ya jangan. Qala Ibnu Juma'ah fit Tadhkirah, berkata Ibnu Juma'ah al-hadi asyar, yang ke-11 dari adab seorang penuntut ilmu, alla yasbiqa syekha ila syarhi mas'alatin, agar seorang thalib tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Jangan dului guru. Ya. Au jawabi su'alin minhu, atau dului guru dalam menjawab pertanyaan. Difahami? Misal contoh, ada telepon di sini. Halo, assalamualaikum. Ada Ustadz lagi nggak ada. Mau nanya ini. Apa hukumnya ini? Boleh. Oh boleh itu. Yang ditanya Ustadz langsung jawab. Gimana? Misalkan itu kan. Au min ghairihi. Ya. Kata al-Imam Ibnu Juma'ah, alla yasbiq asy-syekh ila syarhi mas'alatin, agar dia tidak mendahului guru tadi dalam menjelaskan suatu permasalahan, au jawabi su'alin minhu, atau menjawab pertanyaan dari guru tersebut, au min ghairi, atau dari orang lain. Ya. Difahami? Faham? Jawabi su'alin minhu, menjawab pertanyaan dari guru tadi. Au min ghairihi, atau dari orang lain, dari guru tadi, misalnya guru tadi, nah ya, dia bertanya ya, tadi kan contoh Abdullah bin Umar tadi kan Rasul bertanya, itu kan pertanyaan dari guru. Nah, yang ditanya, misalkan yang ditanya sering terjadi kan, yang ditanya siapa? Yang ditanya ini si apa namanya, Syu'bah, yang jawab Nasihin. Ya enggak? Itu pertanyaan dari sang guru. Syu'bah, kapan isim alladzi la yansharif itu boleh ditanwin? Syu'bah lagi gini, antum tahu-tahu jawab nyeletuk. Boleh enggak? Enggak boleh. Au min ghairihi, atau pertanyaan dari orang lain.
Pertanyaan dari orang lain. Apa mana pertanyaan dari orang lain? Syu'bah yang tanya ke guru. Yang jawab Idil. Ya enggak? Aneh. Tad, ini apakah boleh tamyiz itu isim jamid atau isim sifat misalkan? Tahu-tahu Idil ngomong enggak boleh. Yang ditanya siapa? Ustaz yang tadi. Jadi menjawab pertanyaan guru nyeletuk tadi, atau pertanyaan orang lain dia yang jawab. Wala yusawiquhu fihi. Ya. Dan jangan pula seorang thalib tadi berupaya untuk membawakan ya, jawaban fihi pada pertanyaan tadi. Sawaqa yusawiqu, itu berupaya untuk membawakan jawaban pada pertanyaan tadi. Wala yazhar ma'rifatahu bihi, dan jangan nampakkan ketahuan dia terhadap pertanyaan tadi. Itu tadi nampak sampai acak. Yang ditanya Syu'bah ini berupaya untuk nampak kan. Au idrakahu lahu qabla syekh, atau jangan pula dia menampakkan kalau dia lebih ngerti, lebih paham sebelum syekh. Difahami? Syekhnya jelaskan. Dia ini biasa kan ya. Totolah. Dia merasa dia udah ngerti duluan. Ada kan orang merasa sok udah bisa. Dengarkan baik. Fa in arada syekhu alaihi dzalika ibtidaan wal tamishu minhu fala ba'sa. Fa in arada syekh alaihi dzalika ibtidaan. Kalau sang syekh tadi, sang guru tadi menawarkan kepada dia hal tersebut ya, di awal-awalnya, wal tamishu minhu, maka silakan dia cari ya. Difahami? Maknanya silakan dia jawab. Nah, ini kata gurunya. Nah, kalau ada tawaran dari gurunya berupa pertanyaan atau dari gurunya, silakan Dil. Apa gimana jawabannya? Tadi nanya Syu'bah ya. Langsung misalkan gurunya ngomong, Dil, antum ada barulah dijawab. Makanya kata beliau, fa in arada asy-syekhu alaihi dzalika, kalau syekhnya tadi menawarkan kepada dia. Gimana antum? Menurut antum benar tak jawaban Syu'bah tadi? Nah, maka kata beliau, wal tamishu minhu fala ba'sa, maka hendaklah bagi sang murid tadi untuk ikut nimbrung, berupaya untuk mencari ya jawabannya, fala ba'sa, maka tidak masalah. Wayan bagi Allah yaqta ala syekh kalamahu, dan sepantasnya bagi seorang murid untuk tidak mutus omongan guru. Ayu kalamin kana, ucapan apapun. Belum selesai ustadznya jawab pertanyaan, lah dipotong. Belum selesai ustadznya jelaskan, lah nyeletuk. Wala yusabiqu fihi, jangan dahului guru. Wala yusawiquhu, ya, jangan pula untuk menyetarai tadi, membawakan sanggahan-sanggahan. Tidak boleh dului, nyeletuk. Tidak boleh juga berupaya untuk apa? Musawaqah, untuk barengi, gitu loh. Bal yasbir, antum tahu musawaqah tuh. Ada orang kadang suka, kalau ini kan nyeletuk ya, nyeletuk dului. Ustadznya baru gini, dia nyeletuk duluan. Misalkan kajian ya, musawaqah itu ustadznya jelaskan gini, baru ini dia lah misalkan apa terjemahan lah duluan menerjemahkan, ustadznya baru nak menerjemahkan dia lantar. Kalau ini ada yang barengi, yusawiqu, berupaya untuk barengi. Suara ustadznya sama suara dia sama.
Bal yasbir, bahkan dia sabar hatta yafrugha syekhu min kalami tsumma yatakallam. Maka bahkan selayaknya bagi dia untuk sabar sampai guru tadi selesai dari menjelaskan, barulah dia bicara. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fi Hilya Talibil Ilmi, adamu taqaddum alaihi bi kalamin aw masirin. Ya, adab seorang talibul ilmi adalah tidak tidak mendahului guru baik dengan ucapan atau dengan langkah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarhil Hilya, Allahul musta'an, kata beliau, Allahul musta'an. Wa hadza da'un 'indakum mawjud, ini penyakit di kalangan kalian itu ada. Ahyanan ba'dukum yujib, ya, qabla an atakallam ma'ahu. Terkadang sebagian kalian ini ada yang jawab sebelum aku berbicara. Kata Utsaimin, ada penyakit ini di kalangan kalian. Aku belumlah ngomong, kalian sudah jawab duluan. Au masir, atau perjalanan. Aidon hadza su'u adabin, ini juga buruk adab. Wa min dzalik, di antara bentuknya, annahu idza taqaddama syekh kharijan minal masjid, kalau guru berjalan maju keluar masjid, ya, au kana hidha at-talib an yamini syekh, atau sendal murid tadi ada di kanan syekh, wa hidha syekh an yasarihi, dan sendal syekh ada di sebelah kiri, amama syekh minal imam, amama syekh minal amam, ya, afwan, ya, khata amama syekh, dia melangkah ke depan guru, minal amam, dari depan. Difahami gambarannya? Wa kana hida'ut talib an yamini syekh wa hida' syekh an yasarihi. Gambaran apa misalkan ya? Saya ini gambarkan wa kana hida'ut talib, sendalnya hidha, ya, hidha itu sendal, ya, hidha sendal, sepatu seorang murid itu ada di tangan guru saya, ini ya, di kanan guru, gini kan, ya. Wahida usyikh an yasarihi, sedangkan sendal sepatu guru ada di kirinya dia, kirinya syekh. Ya, khata amama syekh minal amam. Nah, dia ini pengen ngambil liya'khudha al-hidha, untuk ngambil sendal ini tadi, sepatu ini tadi. Dia melangkah dari depan guru. Nah, gambarannya gini. Faham gambaran? Ibrahim di sini sebelah sana. Sendal antum tuh ada kebetulan sebelah sini. Kalau sebelah sini kan lemah, antum tinggal ngambil dewek. Kita lagi nak keluar masjid. Nah, pas kebetulan sendal antum itu ada di sebelah kanan ana. Antum sebelah kiri. Kalau antum ingin ngambil sendal antum, khata amama syekh, antum maju melangkah ke depan tadi untuk ngambil sendal. Berarti antum di depan. Hadza taqaddumun fil masir. Ini bentuk pendahuluan, mendahului ketika melangkah. Wa i'aqatun li sayri syekh, dan termasuk menghalangi jalannya sang guru. Bahkan sebagian masyayikh menyebutkan termasuk dalam adab ini tadi untuk tidak mendahului guru dari berdiri di majelis. Sampai seperti itu. Itu ditanbis sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jangan bangkit dari majelis setelah selesai daras, ya, sampai guru dulu bangkit meninggalkan majelis tadi. Jangan, atau gurunya yang izinkan, tafadhol, yang ada urusan silakan. Gurunya masih nak duduk lama. Namun kalau enggak, jangan. Kemudian kata beliau, ya juzu ayyabda talib fil jawab ala su'al al muwajjah ila syekh idza adzina lahu syekhu. Boleh bagi seorang murid untuk mulai menjawab atas pertanyaan yang diajukan kepada sang guru apabila guru tadi mengizinkan.
Wa yajuzu lit-thalib ayyasira amama syekh, boleh juga bagi seorang thalib untuk berjalan di depan guru idah tija ila dzalik, kalau memang dibutuhkan. Ka yakuna thalib dalilan fi tariq, masalan kalau misalkan murid tadi penunjuk jalan, aw ghairi dzalika minal hajat, atau yang selain itu dari memang kebutuhan, butuh pengawalan. Wal aslu fi hadzal adab adamu taqaddum, hukum asal dalam adab ini untuk tidak mendahului guru, baik dalam ucapan atau perjalanan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.